kohesi sosial menjadi semakin longgar, nanti bangsa ini bisa tercerai-berai. Apalagi kepentingan bangsa-bangsa asing memang akan memecah belah Indonesia sengaja. Benar tadi yang disampaikan oleh Yang Mulia bahwa kalau bercita-cita menjadi hakim konstitusi itu kehidupan sudah selesai. Harus selesai. Tidak boleh ada pikiran aneh-aneh. Ada pikiran aneh-aneh. Jadi harus lebih banyak pikirannya itu untuk memberikan manfaat kepada bangsa dan negara kita. Ini luar biasa sekali pengetahuan bagi para generasi kita ini yang bercita-cita untuk menjadi seorang hakim. Nah, kemudian selanjutnya ini Yang Mulia, ini saya mendapat selentingan ini Yang Mulia. Ya, ternyata virus corona yang menyebar di negara kita ini ternyata masih ada virus-virus yang lain. Tidak salah Yang Mulia juga punya virus, saya dengar. Itu virusnya tapi virus positif loh. Tapi virusnya ini ternyata Yang Mulia ini, saya melihat biografi Yang Mulia ini ada niatan dalam diri ini untuk menyebarkan virus-virus kepada generasi kita untuk bagaimana generasi kita ini mampu memperbaiki bangsa kita. Melalui dari bagian-bagian atau berkenaan dengan hukum. Bagaimana membangun hukum Indonesia lebih baik. Nah, seperti apa ini virus yang ingin disebarkan oleh Yang Mulia ini? Jadi begini, saya itu membaca risalah pada waktu The Founding Fathers membentuk negara Republik Indonesia. Bung Karno dan teman-teman yang ada sebagai The Founding Fathers. Apakah itu kelompok-kelompok yang nasionalis atau kelompok-kelompok yang religius di dalam BPUPK dan BPPK. Itu saya baca autobiografinya, perkembangan pemikirannya dari beliau-beliau, termasuk membaca risalah perdebatannya di sidang-sidang BPK dan BPPKI. Saya membaca tidak hanya sekali, sejak saya di bangku SMA sampai sekarang saya sebagai hakim konstitusi sudah hampir 10 tahun, saya selalu membaca ulang apa sih sebetulnya ide The Founding Fathers. Ingin mendapatkan inti dari semua perdebatan itu. Dan saya menemukan setelah saya juga pernah menjadi ketua presiden Asosiasi Mahkamah Konstitusi dan lembaga sejenis di tingkat Asia. Saya bergaul dengan para ketua Mahkamah Konstitusi atau presiden Mahkamah Konstitusi yang ada di dunia ini. Saya menemukan satu pemahaman. Ternyata perdebatan-perdebatan yang ada di BPUPK dan di BPPK yang menghasilkan pembukaan Undang-Undang Dasar itu sungguh luar biasa. Itu tidak terjadi pada waktu Founding Fathers negara lain menemukan konsep negara itu. Itu begini. Satu yang saya anukan begini. The Founding Fathers itu luar biasanya apa? Tidak ada yang mementingkan kelompoknya, kepentingan diri sendiri atau bahkan kepentingan golongan atau kelompoknya, bahkan kepentingan agama juga. Itu juga tidak. Mereka bisa mengakomodasikan seluruh kepentingan. Yang penting Indonesia merdeka dari Merauke sampai ke Sabang. Saya sering mengatakan terbalik. Bukan dari Sabang sampai Merauke, tapi dari Merauke sampai ke Sabang. Karena apa? Alamiah itu kan matahari dari timur. Terus sampai ke barat. Kok ini lagunya kok dari barat sampai ke timur? Ini terbalik ya Mulia. Saya sering mengatakan yang sebaliknya itu. Dari Merauke ke Sabang. Bagaimana The Founding Fathers yang beragama Islam itu mampu untuk mengakomodasikan kepentingan-kepentingan yang non-Muslim, itu kan luar biasa. Bahkan Legowo menerima menjadi dasar negara tidak nilai-nilai syariat Islam, tapi nilai-nilai yang kemudian diuniversalkan yang berlaku untuk seluruh bangsa Indonesia, baik yang Muslim maupun yang non-Muslim, baik yang Jawa maupun sampai ke Papua dan Aceh. Itu semua terakomodir dalam Pancasila, dalam dasar dan ideologi bangsa itu yang luar biasa. Jadi
saya berpesan kepada generasi muda, mari kita belajar bernegara itu baca risalah dari pembentukan bangsa kita. Kita baca bagaimana pemikiran mulai dari Soekarno, pemikiran dari Bung Hatta, pemikirannya Agus Salim, pemikirannya Kiai Hasyim Asy'ari, Kasman Singodimedjo, semua pemikiran-pemikiran Bapak pendiri bangsa itu kita baca. Yang akhirnya terkatalisasi pada waktu mereka bersidang di BPPK dan PPPK. Biasanya pakai I, tapi saya sering tidak menggunakan BPUPK dengan PPKI dan PPKI. Nah itu coba dibaca. Itu apakah dia disiplin ilmu ekonomi, ilmu apapun, bacalah itu supaya tahu persis bagaimana kita harus berbangsa dan bernegara dalam wadah NKRI ini. Kemudian saya begini juga. Indonesia berdasarkan ideologi ini bisa menemukan kejayaannya menjadi negara besar di NKRI. Kalau menerapkan ajaran itu dan mampu membangun Indonesia berdasarkan itu. Jangan kita setback. Yang Muslim pengen kemudian menjalankan syariat Islam. Jangan begitu. Yang kemudian yang bukan Muslim, kalau saya digitukan, saya mau misah dari Indonesia. Jangan begitu. Ini warisan ini harus kita jaga. Dan ini kayaknya apa namanya yang mulia ini? Lah inilah yang saya sebut tadi virus. Ini virusnya virus positif supaya kita bersama-sama bisa menguatkan bangsa ke depan. Dan lagian ini yang mulia, mungkin apa sih yang kita ingin pertanyakan dari founding fathers kita? Persoalan agama saya kira sudah selesai kan? Beliau-beliau itu tidak ngerti apa. Itu lebih agamis ya. Pemahaman agamanya kan lebih hebat daripada maaf saya kan. Saya pendidikan sekuler. Mulai dari SD sampai ke perguruan tinggi kan pendidikan saya sekuler kan. Umum semua ya. Umum semua ya kan. Tapi tapi kita juga harus memahami bagaimana kita bermasyarakat, berbangsa dan bernegara tidak dari kacamata yang sangat sempit. Harus itu yang harus kita pegang. Nah inilah para pemirsa, virus yang didorong oleh yang mulia ini adalah bagaimana kita sebagai generasi bangsa ini tidak memahami konteks bangsa kita ini hanya berdasarkan informasi-informasi saja. Betul. Tapi perlu kita baca bagaimana risalah-risalah berkenaan dengan proses pembentukan negara kita ini supaya kita betul-betul bisa paham bagaimana sebenarnya apa yang diinginkan oleh negara kita seutuhnya ya. Jadi tidak sepotong-sepotong pengaruh-pengaruh dari luar. Apalagi yang tadi saya sebutkan dalam kuliah tadi. Sekarang ini eranya kan era disrupsi teknologi. Betul ya. Kemajuan teknologi yang semacam kita gunakan sekarang ini, kalau kita tidak gunakan untuk kepentingan positif, untuk membangun atau mencerahkan, kita lihat kan untuk mencerahkan, untuk mengedukasi dan memberi inspirasi kan. Lah kalau itu tidak kita gunakan dengan pengertian yang buruk, menyebarluaskan berita bohong, bicara yang menyebarkan kebencian. Kohesi sosial menjadi semakin longgar, nanti bangsa ini bisa tercerai-berai. Apalagi kepentingan bangsa-bangsa asing memang akan memecah belah Indonesia sengaja. Dan infiltrasi terhadap ideologi lain, apakah ideologi kanan atau ideologi kiri, itu sangat berbahaya. Dan itu sudah terasa. Sudah terasa. Maka kita harus menguatkan, membangun ketahanan nasional. Ketahanan tidak saja dari segi militer, ketahanan dari segi politik, ketahanan ekonomi, ketahanan budaya, ketahanan hukum kan begitu. Nah ini harus kita bangun. Ini yang perlu diperhatikan para pemirsa, karena memang saat ini kita sudah merasakan betul bagaimana pengaruh-pengaruh budaya asing itu sudah sangat kuat masuk di negara kita. Kalau bukan kita yang menjaga berkenaan dengan budaya kita, nilai-nilai hukum kita, maka itu akan mudah negara asing itu merusak persatuan kita. Dan caranya itu termasuk juga yang disampaikan yang mulia tadi adalah untuk menguatkan ini semua adalah perkuat pemahaman tentang bagaimana bangsa kita ini dibangun. Betul. Mungkin ini yang mulia berkenaan mungkin ada dua lagi yang perlu kita sedikit jelaskan. Ini yang mulia juga sekarang ini sedang gencar-gencarnya
bagaimana mempromosikan pembangunan hukum yang berkarakter Pancasila. Nah, seperti apa sih pembangunan hukum yang berkarakter Pancasila ini Yang Mulia? Mungkin ini penting juga untuk diketahui oleh generasi kita ke depan. Silakan ya. Begini, kritik terhadap diri saya sendiri, sekaligus kritik terhadap pendidikan tinggi hukum di Indonesia. Para guru besar di Indonesia atau bahkan para dosen dan mahasiswanya, apakah mahasiswa di S1, S2 atau S3, itu gandrung sedang pada pemahaman-pemahaman hukum yang merupakan referensi asing. Ya kan? Dosen itu memberikan tugas untuk membaca buku-buku asing, itu senangnya. Dan ini menjadi kebanggaan saya lihat ini Yang Mulia. Kan? Nah, apakah itu tepat? Itu betul. Tapi hanya sebagai perbandingan saja. Jangan ini jadikan sumber utama referensi. Yang harus digali adalah bagaimana kita mampu mengangkat nilai-nilai luhur budaya yang mempunyai konten hukum menjadi hukum nasional Indonesia. Benar. Itulah yang paling baik, karena hukum itu mempunyai kosmologinya sendiri, sesuai dengan daerahnya sendiri, sesuai dengan negaranya, sesuai dengan daerahnya sendiri. Nah, itu kita angkat menjadi hukum nasional yang bisa diterima oleh semua masyarakat Indonesia. Jangan kita, hukum itu tidak bisa ditransplantasikan. Hukum belum tentu hukum Inggris atau hukum Belanda itu bagus kemudian kita terapkan di Indonesia, belum tentu bagus hasilnya, belum tentu bisa hasilnya. Itu ada penelitian, kalau nggak salah Profesor Stuart Macaulay, hukum Inggris itu bagus diterapkan di Inggris, pada waktu ditransplantasikan di negara-negara Afrika yang persemakmuran Inggris, ternyata di sana nggak jalan, nggak menjawab persoalan masyarakat di Afrika sana, negara-negara persemakmuran. Nah, itu harus digali hukumnya sendiri. Nah, makanya pesan saya itu juga gitu. Mari para mahasiswa, khususnya mahasiswa S3, mari kita gali, kita melakukan penelitian-penelitian yang bagaimana bisa mengangkat nilai-nilai luhur, adat kebiasaan yang baik yang hidup di Indonesia untuk kita jadikan bahan menyusun hukum nasional. Itulah hukum yang berkarakter Pancasila. Karena hukum di Indonesia tidak sekuler. Hukum di Indonesia religius. Pada waktu membuat hukum ada irah-irahnya atas berkat rahmat Tuhan. Dan kan? itu termuat di dalam juga termasuk putusan-putusan. Kalau di dalam putusan keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Nilai-nilai agama juga ada. Itu makanya saya bilang berhukum secara religius di Indonesia. Jadi tidak bisa tidak bisa sekuler. Hukum-hukum tok tapi tidak ada nilai-nilai agamanya di situ. Disitulah karakter Pancasila juga ada di situ. Nah, ini juga menjadi perhatian juga bagi kita. Ini para akademisi khususnya di bidang hukum ya. Ternyata betul apa yang disampaikan oleh Yang Mulia ini perlu kita perhatikan. Jangan kita terlalu bangga dengan pemahaman-pemahaman asing. Boleh membaca tapi bisa menjadi perbandingan. Untuk menguatkan nilai-nilai kita. Mengkonstruksikan nilai kita untuk dijadikan sebagai hukum nasional dengan perbandingan yang ada di negara-negara lain. Tapi tetap kita ini harus menyesuaikan dengan kondisi di negara kita, nilai-nilai budayanya. Nah, seperti mungkin ini salah satu menjadi tantangan mungkin Yang Mulia berkenaan dengan kenapa hukum kita ini kadang-kadang selalu berbenturan dengan masyarakat. Karena ternyata nilai yang diambil dari luar, yang ditampilkan mau dipaksakan susah. Dan ada resistensi. Ada resistensi di masyarakat kita. Ini luar biasa ilmu ini. Salah satunya adalah konsep gini. Orang mengatakan Indonesia adalah negara sosial welfare state. Kalau kesejahteraannya tidak hanya welfare state, religious welfare state. Kesejahteraannya lahir dan batin. Harus membangun manusia Indonesia seutuhnya. Bukan fisiknya hanya tercukupi fisiknya saja, tapi sandang pangan papan, tapi juga batinnya harus juga tercukupi dan sejahtera secara batinnya. Dan itulah bedanya negara kita dengan negara di barat. Gitu. Kita ini ada nilai khusus, itu keagamaan yang menjadi bahagian di dalam proses membangun. Saya membaca pendapatnya Prof. Satyaptara Harjo. Kelihatannya bangsa Jepang itu malah bisa dikatakan oleh Prof. Lebih Pancasilais daripada orang Indonesia. Indonesia sukanya ke barat-baratan. Padahal Jepang itu dengan
latar belakang agama Shinto, itu mencoba membangun masyarakat Jepang berdasarkan nilai-nilai timur Jepang. Lah Indonesia mestinya juga bisa. Kenapa tidak bisa gitu? Ya inilah mungkin Prof, karena kita ini lebih bangga melihat orang asing dibanding kita sendiri. Ya, ini yang perlu kita perbaiki paradigma pemikiran masyarakat kita seperti ini. Sebenarnya kita harus bangga terhadap budaya kita sendiri. Nah, kemudian terakhir ini yang mulia, mungkin ada pesan kepada generasi kita, generasi bangsa kita, khususnya mahasiswa Fakultas Hukum, bagaimana mempersiapkan diri di masa yang akan datang. Tentu yang mulia sudah tahu betul bagaimana tantangan kita saat ini dan tantangan kita ke depan, supaya bisa menjadi persiapan bagi kita semua dalam rangka mempersiapkan diri untuk berkontribusi dalam perbaikan bangsa ke depan. Silakan ya. Ya, persiapan kalau dari sisi mahasiswa saya mengatakan begini, banyaklah membaca sebetulnya. Saya sampai hari ini sebagai orang tua, sebagai hakim konstitusi, dalam sehari itu bisa membaca 1 sampai 2-3 jam sehari. Itu sudah diporsir waktunya tuh. Iya, itu sehari itu bisa minimal 1-2-3 jam itu membaca. Sehingga kemampuan mata saya semakin lama semakin menurun, semakin tua, tapi karena memang banyak membaca. Nah, sekarang ini mahasiswa coba dalam 1 hari membaca berapa jam? Ya kan? Lebih banyak membaca media sosial itu makanya itu. Padahal sekarang eranya post truth. Saya sebut post truth atau false truth. Kebenaran yang salah, kebenaran imitasi. Susah membedakan yang mana yang benar atau yang tidak. Nah, itu karena apa? Kebenaran imitasi yang salah itu tapi didengung-dengungkan di media sosial, akhirnya bisa menjadi kebenaran umum. Benar. Nah, ini yang salah ini. Kita harus bermain cantik, bermain yang lurus pada waktu bermedia sosial. Jadi kemajuan teknologi yang kemudian kita bisa lihat di media sosial, apakah itu WhatsApp, apakah itu Facebook, apakah itu Instagram, atau Twitter atau semacamnya, kita harus pandai memainkan atau menggunakan itu untuk kepentingan yang positif. Jangan kemudian kita ikut-ikut mengisi konten-konten yang berisikan ujaran kebencian, hoax, ya kan, hate speech itu dan lain sebagainya. Mari kita isi konten-kontennya media sosial dengan konten-konten positif yang membangun budaya bangsa, yang membangun ketahanan budaya, ketahanan ekonomi, ketahanan nasional dalam semua aspek kehidupan. Harus begitu, menarasikan Pancasila, menafsirkan bagaimana implementasi Pancasila. Itu yang harus kita narasikan, konten-konten di media sosial. Jangan kita meniru konten-konten yang malah merusak, ya kan? Merusak generasi bangsa. Ini banyak yang aneh-aneh ini, yang mulia ini gerakan-gerakan aneh-aneh banyak yang suka ikut-ikutnya itu. Padahal itu tidak memberikan dampak positif terhadap kita. Kita harus check and recheck kalau kita mau bermain media sosial. Nah, terima kasih sekali lagi kepada Yang Mulia. Sama-sama, terima kasih. Ada banyak yang telah disampaikan oleh Yang Mulia yang bisa kita manfaatkan sebagai generasi muda. Bagaimana kita mempersiapkan diri dalam membangun bangsa dengan cara bagaimana kita banyak memahami sejarah-sejarah dari pemikiran para pendiri bangsa kita. Kemudian selanjutnya adalah tantangan kita ke depan itu semakin hari semakin berat. Nah, bagaimana cara mengatasinya itu tentu pertama kita harus sadar kita di bangsa Indonesia itu ada nilai agama yang mengatur kita, yang juga selaras dengan apa yang menjadi pemikiran pendiri bangsa kita dalam membangun bangsa ini. Nah, caranya adalah bagaimana menguatkan budaya kita, menjaga budaya kita, kemudian kita sendirilah yang mengimplementasikan nilai budaya kita. Bagaimana cara ini? Pertanyaan bagaimana mengimplementasikan nilai budaya itu? Tidak perlu kita berpikir lebih jauh lagi, karena ternyata pendiri bangsa kita sudah memberikan kesimpulannya, yaitu di dalam Pancasila. Ya, mudah-mudahan itu bisa kita implementasikan semua.
Nah, terima kasih sekali lagi kepada Yang Mulia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Yang Mulia tetap senantiasa sehat bersama keluarga. Amin. Salam Pancasila. Salam Pancasila. Itulah terima kasih perbincangan kita bersama dengan Yang Mulia Profesor Dr. Arif Hidayat SHMS Karaeng Rin Ranggalesong. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.